Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto Kristianto. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa hancur-hancuran. Ini yang mau, apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Presiden Jokowi nampaknya tidak main-main ya. Pertama dengan masalah Hasto. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Kalian yang nyinyir terhadap Opung Prabela, jangankan hanya sebuah Hasto, Ketua Umum juga rencananya akan dipanggil KPK. Tidak ada istilah kebal hukum lagi di negara ini. Masih ingat Surya Dharma Ali, Ketua Umum Partai P3, dipanggil juga, ditetapkan juga jadi tersangka. Dipenjara juga. Setelah itu Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, dipanggil juga, dipenjara juga. Jangan mentang-mentang ketua umumnya itu anak dari seorang pendiri bangsa ini. Kalau memang terbukti melakukan penyelewengan dan melakukan tindakan ya yang merugikan negara, panggil, tersangkakan. Setelah itu penjarakan. Ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim memiliki senjata pamungkas untuk membuktikan perbuatan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Lembaga anti rasuah itu menyebut memiliki bukti yang bakal disampaikan di persidangan. Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai, saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan?
Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat, bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya Mbak, kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau saudara Hasto ditersangkakan, kalau saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan Sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradual sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Ke publik. Terbaru kan yang juga kemudian setelah Pak Hasto ini menjadi tersangka, saya ingin minta komentar dari Pak Sudarsono. Ada banyak kader PDIP di Jakarta yang mengatakan ada sejumlah video skandal elit begitu ya yang disampaikan oleh PDIP yang disimpan oleh Pak Hasto dan nantinya akan dibuka begitu. Bagaimana Pak Sudarsono melihat deretan panjang polemik yang kemudian terjadi setelah penetapan tersangka Pak Hasto ini? Ini pertanyaannya berat untuk saya, Mbak. Tapi saya mencoba, meskipun saya kader daerah, saya mencoba untuk berpendapat. Tadi narasi dari Mbak pertanyaannya adalah Mas Hasto punya dokumen atau apa? Ya, Hasto mengatakan, ini juru bicara PDIP, ada Pak Guntur Romli dan sebagainya mengatakan ada sejumlah video begitu ya, skandal elit politik atau elit negara yang kemudian disimpan, dititipkan, dan bahkan saat ini sudah dinotariskan ke Rusia begitu. Ada komentar terkait hal ini, Pak Sudarsono? Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya Mbak, kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau saudara Hasto ditersangkakan, kalau saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama.
saya menyayangkan Sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu, kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu? Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradul sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi divideoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah, atau saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis. Gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah gitu loh. Karena perbuatan personal gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu gertaknya siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK, pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Nggak berani Hasto ngakuinnya. Terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak HK ini ngikuti di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan gitu ya, disandingkan nanti di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Presiden Jokowi nampaknya tidak main-main ya. Pertama dengan masalah Hasto, nampaknya kali ini dia langsung menantang apa yang dikatakan oleh Hasto. Kemarin ya, kita mendengar bahwa tanyakan saja kepada Puan, tanyakan juga kepada Megawati. Ya. Tapi nampaknya perlawanan Hasto ini sangat konyol sekali ya. Kayaknya ketakutan akan ditangkap atau ketakutan akan dipenjara. Nampaknya juga dikomentari oleh beberapa kadernya sendiri ya, seperti Sudarsono yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto itu ya sekjen yang paling tidak sopan. Nampaknya Megawati juga nggak sadar bahwa kelakuan Hasto ini justru
memberikan efek luar biasa kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana partai ini semakin lama semakin tidak diminati, apalagi politikusnya sudah politikus tua. Di samping itu juga mereka semakin lama semakin kewalahan menghadapi problema yang bertubi-tubi. Tokoh-tokoh seperti Adian Napitupulu yang tentunya siapa saja yang tidak tertarik ya kan, dengan ketegasan beliau ya. Akan tetapi ketika dia hanya membela kepentingan partai, di mana partai itu sudah mulai kehilangan identitasnya, nampaknya juga pembelaan Adian semakin lama semakin jauh ya kan. Kalau orang bilang apa ya itu panggang api, jauh dari panggang api gitu kan. Jadi itulah pengamatan dari saya. Semoga video kali ini memberikan pendidikan politik yang lebih baik kepada kita semua, karena kita sama belajar bersama-sama agar mendapatkan opini yang terbaik untuk Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.